Baik, selamat datang di Aca 3D. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu lagi koordinat yang ada di ZWCAT, yaitu koordinat polar. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai koordinat kartesian, di mana penulisannya yaitu koordinat X-nya terlebih dahulu, lalu kita beri pemisah yaitu tanda koma, dan koordinat Y. Sekarang kita akan belajar mengenai koordinat polar atau koordinat sudut, di mana penulisannya adalah L itu panjang ya, lambang kurang dari ini maksudnya lambang sudut, dan A itu angle-nya, artinya panjangnya dulu baru sudutnya. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya ya, kita lihat dulu di sini ada koordinat polar. Koordinat polar ini sama ya, terbagi menjadi 4 kuadran juga, 1, 2, 3, 4. Antara garis lurus dan garis X dan garis Y-nya itu dia 90, 90, 90, 90. Jadi total satu putaran ada 360 derajat. Nah, untuk penulisannya tadi, misalnya kita ingin membuat garis ya, dari titik ini ke titik ini kan satu garis ya. Kita lihat sudut yang dibentuk antara garis ke kanan, ya garis ini, ke garis ini adalah berapa? Yaitu 45 derajat. Bukan antara garis ini ke garis lurus ke atas ya. Misalnya ini. Bukan garis ini, bukan sudut ini yang dimaksud. Tapi sudut yang ini. Yang harus kita masukkan ukurannya. Walaupun sama-sama 45 ya. Atau mungkin kita buat garis yang ini ya. Jadi sudut yang dimaksud adalah sudut antara garis ini dengan garis ini. 135. Bukan sudut garis ini dengan garis ini. Oke. Nah, untuk memperjelas ya bagaimana penulisan koordinat polar ya berdasarkan koordinat yang ada di sini. Tadi gampangnya ya. Ini ada 4 kuadran, masing-masing kuadran ini nilainya 90, 90, 90, 90, sehingga satu putaran kita ketahui adalah 360 derajat. Oke. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat sebuah garis dari titik pertama ke titik kedua. Caranya bagaimana? Kalau garisnya lurus ke kanan seperti ini, kita bisa ketikkan 200. Tanda pemisahnya tadi kurang dari 0 derajat. Nah, seperti itu ya. Kita cek sudutnya. Kita cek ukurannya sama 200. Oke. Atau kalau kita ingin, karena garisnya sudut istimewa ya, sudut istimewa itu 0 derajat, 90, 180, dan 270, maka sudutnya tidak perlu kita ketik. Oke. Jadi misalnya tadi kita aktifkan lagi perintah line, kita ketikkan line, kita ke kanan 200. Lihat, sudut nolnya sudah otomatis terbentuk. Jadi tidak perlu kita ketikkan lagi, langsung enter. Escape. Dengan syarat harus kita aktifkan dulu polar trackingnya. Atau misalnya tadi sudutnya 90. Ke atas ya. Jadi sudut 90 itu cara menghitungnya seperti ini. Ini 0 ke atas. Nah, dia 90. Kita lihat angkanya 90. Jadi kita ketikkan angkanya 200. Kita tidak perlu ketikkan kurang dari 90. Ya, tidak perlu. Tapi langsung saja 200 enter. Oke. Nah, mungkin teman-teman tadi bingung ya bagaimana cara mengulang perintahnya. Jadi kalau kita ketik line L enter, escape untuk mematikan perintah. Untuk mengulang perintah kita bisa tekan spasi atau tekan tombol enter. Ya, seperti itu, atau enter. Enter, kita erase ya, kita hapus saja. Oke, jadi itu untuk membuat garis ke kanan. Nah, bagaimana kalau membuat garis ke atas seperti ini, garis miring ya? Kita lihat di sini sudutnya yang kita ketahui adalah 135 di sini. Ya, seperti tadi saya sebutkan, untuk memasukkan sudutnya kita harus membuat garis ke kanan dulu. Garis ke kanan seperti ini. Lalu kita masukkan sudutnya. Kita lihat di sini sudutnya adalah 45. Kalau teman-teman yang sudah biasa tentang koordinat polar ya, atau tentang koordinat
yang tadi ya, koordinat sudut, itu kita tahu bahwasanya kalau garis lurus ini sudutnya adalah 180. Sehingga untuk mengetahui sudut ini kita tinggal kurangi saja 180 kurangi 135. Tanpa perlu kita masukkan lagi ya ukuran sudut di sini. Jadi kalau kita ingin membuat garis tadi ya seperti itu, saya hapus dulu supaya lebih gampang ya. Miring seperti ini, kita tinggal klik di sini, masukkan angkanya 200 kurang dari 45. Oke, maka sudah terbentuk garis yang dimaksud. Nah ini ya tadi 90 derajat, kita tidak perlu masukkan sudutnya, langsung saja ketikkan 200 ke arah atas. Kita lihat di sini sudah 90 juga. Escape. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, selain itu saya ingin coba masukkan ya bagaimana cara mengetikkan koordinat polar dengan cara yang lain. Dengan syarat dinamik inputnya harus aktif ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kalau dinamik inputnya tidak aktif. Nah, kalau di sini sudutnya berapa? Sudutnya 135 ya. Kenapa? Karena ini tadi 90 tambah 45. Jadi kalau saya buat garis lagi ya ke kanan, saya mau cek sudutnya, lihat 135. Atau tadi ya, 90 tambah 45. Oke, bagaimana caranya? Titik di sini, kita lihat di sini ya. Ketika saya putar, ada angka yang berubah, yaitu 55 derajat, 57 derajat, 107 derajat. Termasuk panjangnya juga berubah. Jadi kalau saya ketikkan 200, lalu tidak saya ketikkan kurang dari ya, tapi saya tekan tombol tab. Ya, lihat ada yang switch ya, dari panjang ke sudut. Saya tab lagi. Ini sudutnya bisa saya ubah di sini. Lalu saya tab lagi. Misalnya panjangnya mau saya ganti jadi 500. Saya tab lagi. Sudutnya mau saya rubah jadi 45. Saya tab lagi. Panjangnya saya ganti lagi jadi 200. Saya tab lagi. Sudutnya saya kembalikan 135. Saya tab lagi. Kalau sudah betul, langsung saya enter saja. Escape. Jadi itu adalah salah satu cara membuat atau memasukkan sudut ya, memasukkan input koordinat polar menggunakan tab ya. Jadi tadi bisa mengetikkan panjangnya kurang dari sudutnya, atau tadi langsung saja ketikkan angkanya tapi kita switch antara panjang dan sudutnya menggunakan tombol tab. Itu bisa juga kita lakukan. Nah, sekarang ada beberapa contoh lain ya dari 5 sampai 8. Saya yakin teman-teman sudah sedikit paham ya, jadi bisa mengetikkannya sendiri. Misalnya seperti ini, line, enter. Ke kiri ya, langsung saja 200 karena sudut istimewa. Escape kalau sudah. Ke bawah nih, kita lihat ya tadi kalau sudutnya lurus begini 180 tambah 45, 225. 200, tab, 225. Enter. Oke. Nah, kalau ini sama sudut istimewa langsung saja 200. Terakhir ini 200. Oh ya, bagaimana kalau dinamik inputnya tidak aktif, kita matikan. Kita lihat di sini ya, kita tidak bisa memasukkan angkanya langsung ya. Kita harus sesuai di sini. 200 minus 1315, tapi ini tidak bisa. Kita lihat ya, tidak bisa seperti ini. Dia akan langsung berdasarkan koordinat absolutnya dia, dihitung dari 00 di sini. Jadi harus pakai add 200 kurang dari 315. Oke, harus seperti itu. Kalau dinamik inputnya tidak aktif ya, dia akan berubah menjadi absolut, tidak jadi relatif lagi. Nah, sekarang kita ada latihan seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Oke. Saya akan mulai dari titik ini ya. Titik pertamanya adalah titik ini. Saya akan coba mulai dari sini, titik pertamanya. Kita lihat. Dia ke kanan 250. Langsung enter karena sudut istimewa. Lalu ke sini 200.
sudut 45 ya, bukan 135. Enter. Lalu ke atas 250. Enter. Lalu ke kiri, kita lihat sudutnya berapa. Tentunya ini 135 ya, karena ini pasti 90, ini 45. Dan ini pasti 45 juga, ini 90. Oke. Buat teman-teman mungkin yang bingung, bisa pakai garis bantu lalu diukur saja. Ya. Tadi prinsipnya adalah kuadran 1 nilainya 90, 90, 90, 90. Oke, lanjut ya. Ini 200, sudutnya 135. Lalu ini 250, enter. Nah, ini yang ke bawah agak challenging ya. Saya escape saja. Kita lihat di sini. Ini 120, artinya kalau kita potong di sini, ini pasti 90. Ya. Artinya di sini sisanya 30. Oke. Kalau di sini 30, di sini pasti 60. Kalau teman-teman tidak yakin, bisa di ukur saja ya. Oke, ini di latihan 2. Filenya file latihan 2. Oke. Berarti ini 180 tambah 60. Berapa? 240. Oke, kita bisa masukkan langsung 150 sudut 240. Enter. Ke bawah 150. Enter. Nah, ini juga agak challenging, mungkin teman-teman perlu perhatikan. Kita lihat di sini, kita bisa potong di sini ya. Di sini 90, berarti ini sisanya adalah 150 kurangi 90, 60. Maka di sini 30. Kalau kita ketikkan, garisnya di sini kita ukur 30. Artinya di sini 90, 90, 90 tambah 30. 270, lalu 300. Jadi sudutnya adalah 300. Kita masukkan. Ini panjangnya 120 ya. 120 sudut 300. Enter. Nah, ini karena titik terakhir, kita langsung ketikkan saja di sini. Kita klik di sini. Maka sudah selesai. Nah, untuk bonus bagaimana cara memasukkan garis ukurannya? Kita bisa di sini ya. Untuk garis lurus kita bisa pakai linear. Kita ketikkan, klik saja ya, 2 buah garis di sini, taruh di sini. Untuk mengulang perintah spasi. Titik sini, titik sini. Titik sini, titik sini. Spasi lagi. Titik sini, titik sini. Nah, untuk garis miring kita bisa pakai line dimension. Titik sini, titik sini. Titik sini, titik sini. Spasi lagi ya untuk mengulang perintah. Nah, untuk sudut kita bisa pakai angular. Ya, ini 2 buah garis kita klik. Spasi lagi. Spasi lagi. Spasi lagi. Spasi lagi. Spasi lagi. Spasi lagi. Sudah habis ya. Oke, bagaimana? Cukup mudah bukan? Silakan teman-teman mengulang lagi ya apa yang sudah dilakukan tadi, atau mungkin diulang videonya supaya lebih lancar lagi. Baik, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.